Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Latifah sebagai moderator kelompok 4 yang beranggotakan Falah Nur Muhammad, Farah Mumtazah, dan Deviani Samai. Kami akan membahas salah satu materi dalam sistem informasi manajemen, yaitu analisis dan desain sistem informasi. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian analisis sistem. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Tahap analisis ini dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap desain sistem. Tahap analisis juga merupakan tahapan yang kritis dan penting. Jadi, jika terjadi kesalahan pada tahap ini, maka akan menyebabkan kesalahan di tahapan selanjutnya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah analisis. Langkah-langkah pada tahapan ini sama dengan tahapan perencanaan sistem. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup, yaitu penelitian yang dilakukan oleh analisis sistem merupakan penelitian terperinci. Sedangkan di perencanaan sistem sifatnya hanya penelitian pendahuluan. Langkah-langkah ini yang pertama mengidentifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi penyebab masalah. Yang kedua, mengidentifikasi titik keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi personil kunci. Kemudian langkah selanjutnya understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada, yaitu menentukan jenis penelitian. Yang kedua, merencanakan jadwal penelitian. Yang ketiga, membuat penugasan penelitian. Yang keempat, membuat agenda wawancara. Dan yang kelima atau yang terakhir, mengumpulkan hasil penelitian. Kemudian yang selanjutnya analis atau menganalisis sistem, yaitu menganalisis kelemahan sistem dan menganalisis kebutuhan informasi pemakai atau manajemen. Kemudian yang selanjutnya report atau membuat laporan hasil analisis tujuan. Yang pertama yaitu pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan. Yang kedua, meluruskan kesalahan yang telah ditemukan. Yang ketiga, meminta saran dan pendapat dari manajemen. Yang keempat, meminta persetujuan pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kemudian yaitu pengertian desain sistem. Desain sistem adalah suatu proses menerjemahkan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi. Desain sistem ini dilakukan berdasarkan informasi yang didapatkan oleh analisis sistem. Desain sistem dapat menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah diterapkan pada akhir tahap analisis sistem. Kemudian tujuan desain yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang lain yang terlibat dalam hal itu. Agar tujuan tersebut tercapai, analisis sistem harus mencapai sasaran seperti desain sistem harus berguna, mudah dipahami, kemudian nantinya mudah untuk digunakan. Kemudian desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai dengan telah
yang telah didefinisikan pada tahap perencanaan sistem. Kemudian, desain sistem harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan manajemen, dan mendukung keputusan yang dilakukan manajemen. Kemudian, desain sistem harus mempersiapkan rancang bangun yang terperinci. Pekerjaan desain sistem ini dilakukan oleh analisis sistem dan personel teknik lain seperti spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan lain-lain. User juga harus dilibatkan dalam tahap desain karena dapat mengkaji ulang komponen sistem yang didesain. Contohnya, laporan dan bentuk tampilan dari sistem tersebut. Kemudian, ada pendekatan sistem informasi manajemen. Beberapa peneliti melihat pendekatan sistem sebagai perluasan dari metode pemecahan masalah sebagai penyederhanaan. Pada dasarnya, pendekatan sistem merupakan kerangka kerja umum dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada 4 pandangan pertama, yaitu yang pertama, pendekatan sistem mengharuskan kita untuk menentukan suatu sistem dalam bentuk karakteristik. Yang kedua, pendekatan sistem mengharuskan kita mempertimbangkan secara keseluruhan. Kemudian, pendekatan sistem berasumsi bahwa selalu ada alternatif. Kemudian yang terakhir, pendekatan sistem memerlukan penerapan metode ilmiah. Metode ilmiah ini pada dasarnya merupakan analisis yang berusaha untuk membuat keputusan yang tidak memihak atau diperkirakan sebelumnya. Tentu saja ada cara lain dalam tata cara membuat keputusan. Sebagai contoh, kita mungkin terbiasa berjalan berdasarkan suatu kebiasaan yang akhirnya menjadi tradisi atau didasarkan pada perintah atasan, atau pula berdasarkan perasaan. Dengan menggunakan metode ilmiah ini, pendekatan sistem beri keyakinan bahwa tidak ada pertanyaan yang biasa sehingga mengurangi kesempatan munculnya kesalahan. Yang selanjutnya yaitu konsep sistem. Saya akan membacakan ciri-ciri penerapan konsep sistem yang berarti konsep sistem memberikan banyak manfaat. Yang pertama, sistem harus buatan manusia. Yang kedua, setiap komponen dari sistem harus memberikan andil dalam mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, sistemnya besar, khususnya bila dilihat dari sudut biaya. Yang keempat, beberapa fungsi biasanya dilakukan dengan mesin, yang lainnya dilakukan dengan manusia. Konsep-konsep sistem bermanfaat untuk melaksanakan fungsi manajemen agar lebih efektif. Pernyataan ini dapat diterapkan saat kita menjalankan sistem apapun, baik itu sistem di departemen pendidikan, perusahaan industri, ataupun bagian sistem informasi itu sendiri. Upaya dalam memahami suatu sistem, bahkan yang kompleks sekalipun, serta untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memberikan keputusan yang lebih baik, sehingga manajer yang lebih baik disebut sebagai pendekatan sistem atau penerapan konsep sistem dalam proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Mumtazah akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Dida Latifah, yaitu subsistem. Konsep sebuah sistem menuntut perancangnya untuk mempertimbangkan sistem sebagai suatu keseluruhan, tetapi sistem mungkin terlalu besar. Oleh karena itu, diuraikan menjadi subsistem. Boundary dan interface atau penghubung ditelaah secara cermat untuk menjamin bahwa hubungan antar subsistem didefinisikan secara jelas. 3. Proses penggusuran membagi sistem menjadi subsistem yang lebih
yang lebih kecil sehingga mencapai ukuran yang dapat ditangani. Yang selanjutnya, penyederhanaan subsistem. Setiap sistem atau subsistem memiliki masukan, keluaran, dan interface dengan subsistem lainnya, sehingga akan menyebabkan banyak interface yang harus didefinisikan. Contoh, 4 subsistem berinteraksi akan memiliki 6 interface. 20 subsistem akan memiliki 190 interface. Rumusnya yaitu setengah N-1, di mana N yaitu banyaknya subsistem. Setiap jalinan adalah interface yang berpotensi untuk komunikasi antar subsistem dan mengandung jalur informasi. Proses penyederhanaannya dapat dilakukan dengan gugus atau cluster subsistem, ditentukan mana yang berinteraksi dengan lainnya, kemudian dibuat sebuah jalur interface dari gugus menuju subsistem lainnya. Yang kedua, metode untuk sistem pemisahan atau decoupling diadakan agar tidak memerlukan analisis interaksi yang tepat. Yang selanjutnya ada decoupling atau pemisahan. Dua subsistem yang berhubungan sangat erat membutuhkan koordinasi yang ketat. Contoh, seandainya bahan baku langsung diproduksi pada saat ia tidak tiba di pabrik, maka ia dikatakan sistem. Bahan baku digandeng erat dengan sistem produksi. Pengaturan waktunya harus tepat untuk menghindari penundaan dalam produksi atau terlalu cepat kedatangannya sehingga tidak ada tempat untuk penyimpanan. Proses produksi dapat mengalami penundaan tak terduga atau tak terencana. Pemecahannya adalah dengan memisahkan atau mengendalikan hubungan erat. Yang selanjutnya decoupling atau pemisahan. Dua subsistem yang berhubungan sangat erat membutuhkan koordinasi yang ketat. Contoh, seandainya bahan baku langsung diproduksi pada saat ia tidak tiba di pabrik, maka dikatakan sistem. Bahan baku digandeng erat dengan sistem produksi. Pengaturan waktunya harus tepat untuk menghindari penundaan dalam produksi atau terlalu cepat kedatangannya sehingga tidak ada tempat untuk penyimpanan. Proses produksi dapat mengalami penundaan tak terduga atau tak terencana. Pemecahannya adalah dengan memisahkan atau mengendorkan hubungan tersebut sehingga kedua sistem tersebut dapat beroperasi sejak secara bebas. Yang selanjutnya, organisasi sebagai sistem. Di mana organisasinya sendiri yaitu suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan merupakan hasil yang berupa barang, jasa, uang, pengetahuan, dan lainnya. Tujuan di sini dapat didefinisikan secara output, dan untuk menjadi output diperlukan input. Input juga dapat berupa raw material, sumber daya manusia, uang, informasi, dan lain-lain. Sistem sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang hubungan bersama untuk memudahkan aliran. Seringkali di dalam organisasi kita berpikir bisa memecah belah sistem yang hanya merespon bagian-bagian di dalam sistem atau memilah bagian-bagian sebuah topik. Teori sistem mengingatkan kita bila Anda mencincang sebuah gajah, maka Anda tak mendapatkan segerombolan gajah-gajah kecil. Sistem memiliki batas maksimum. Bila kita mencoba menciptakan sistem yang lebih besar, maka sistem itu akan memecah diri untuk mencapai kestabilan baru. Ciri sistem yang lain yaitu sistem cenderung mencari keseimbangan di lingkungannya. Sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya cenderung cepat mencapai batasnya seperti feedback dari klien atau pelanggan. Relasi sirkular hidup antara keseluruhan sistem dan bagian-bagiannya. Coba perhatikan, sebuah organisasi biasanya selalu mengalami problem yang sama dan terus berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deviani Samai. Saya akan presentasikan
presentasikan sosial sistem sosial. Seperti setelah dibahaskan sebelumnya bahwa presentasi sosial adalah suatu kelompok organisasi yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan merupakan hasil yang merupakan bersama jasa uang pertahan dan hal-hal sebagian penting dari sosial dan masyarakat yang berlaku dengan masyarakat dan dapat anggota ditunjukkan dari wawasan. Dengan demikian sarana sosial merupakan orang-orang dalam masyarakat digampaikan sebagai sistem yang disumpah oleh karena sistem dari suatu pola hubungan di mana sistem tersebut baik untuknya mewujudkan keyakinan beberapa hal yang mengucapkan organisasi sebaik sosial antara lain dengan adanya organisasi sosial dan organisasi sosial penting. Organisasi adalah setelah dan bertambah pengetahuan tentang sebagian organisasi berikut, dan dalam organisasi dengan demikian dan ketaatan dengan organisasi sistem sosial, maka jadi perilaku organisasi menciptakan berbagai saat setiap pulkan sistem sosial sebagai contoh PSS pengetahuan seperti sebelumnya. Indonesia sebagai organisasi yang berat didudukan oleh seperti tindakan yang penting dapat suatu aspek kerjakan, yaitu seperti bidang-bidang lain juga harus dijadikan untuk menjadikan organisasi dan mencapaikan tujuan seperti oleh Indonesia aksis yang dijadikan antara lain seperti biasanya pula mungkin adanya seperti seperti dengan biasanya pada zaman sekarang ini oleh harusnya seperti memiliki kaitan dengan seperti di contohnya hanya aksis ini seperti yang ada melalui income. Kedudukan apa hubungan dengan sosial dalam seperti biasanya masyarakat merupakan pasaran, sedangkan dalam bidang organisasi masyarakat dalam informasi penduduk di manakah masyarakat itu sendiri dalam bagian selanjutnya dari sosial. Berdasarkan contoh di atas kita bahwa harapan semua bekerja dilakukan dengan lingkungan sosial. Begitu dengan organisasi akan bekerja dengan baik jika diatur dengan sistem baik
sehingga cakupan sosial dalam tahap bekerja sesuai pada yang telah diatur dalam suatu sistem cukup sosial yang dimasukkan dalam bekerja. Komposisi secara konduksi yang dilakukan dalam organisasi untuk mencapaikan tujuan bersama. Faktor-faktor organisasi antara lain mewujudkan A. Manusia. B. Teknologi yang dimaksud. C. Tujuan kerja. D. Budaya organisasi. Manusia merupakan salah satu faktor perencana dalam organisasi. Organisasi ini sendiri merupakan maksud secara dalam organisasi. Manusia bekerja tidak sendiri, maka manusia melakukan konduksi sehingga konduktor dalam bekerja. Dengan demikian setiap sosial tidak dapat dipisahkan dari organisasi, dan dapat dilakukan juga bahwa sistem organisasi itu juga merupakan organisasi dan berkaitannya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.